Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Runze Garden. Alhamdulillah sekarang tanggal 15 September 2024. Jadi aku ini udah di rooftop garden, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kali ini aktivitas berkebun aku yaitu pindah tanam. Yang akan aku pindah tanam yaitu kacang panjang. Jadi kacang panjangnya ini udah aku semai dari 3 minggu yang lalu. Jadi agak terbengkelai untuk memindah tanamkan kacang panjang ini. Jadi sekaranglah saatnya aku harus pindah tanam karena udah tinggi-tinggi banget. Nah, selain itu aku mau ada panen-panen ya teman-teman ya, panen-panen sedikit. Nah, yuk ikuti terus aktivitas aku berkebun kali ini. Jangan kemana-mana, jangan di skip, stay tune terus. Nah, oke, sebelum pindah tanam aku mau bebersih dulu teman-teman. Nih, ini ada daun-daun jagung dan yang lainnya yang harus di pruning. Jadi kita pruning dulu. Pemangkasan daun tua ini selain membuat tanaman jagung menjadi terlihat rapi, juga berfungsi untuk meningkatkan hasil jagung. Nah, aku juga baca-baca jurnal online. Jadi dari jurnal tersebut aku baru tahu nih teman-teman bahwa posisi pemangkasan daun itu berpengaruh terhadap peningkatan berat tongkol jagung. Nah, alhamdulillah ini jagungnya tuh gede-gede tuh. Ini gede ya, alhamdulillah. Ini biasa pupuknya sama, aku kasih pupuk organik seperti misalnya POC yang aku bikin sendiri. Kemudian kadang aku kasih kompos, kemudian kohe kambing sama kohe ayam yang udah difermentasi teman-teman. Kalau kohe kambing aku beli ya, kalau kohe ayam aku bikin sendiri. Nah, waktu itu kohe kambingnya itu aku campur jadi satu dengan kohe kelinci gitu. Jadi aku fermentasi pakai apa namanya EM4 ya, sama tetes tebu kayak gitu. Nah, tetes tebunya tuh aku beli online teman-teman. Kemudian caranya teman-teman kalau misalnya mau bikin bisa ini cari referensi di Google atau di YouTube lain, itu ada caranya membuat fermentasi pupuk kohe kambing, kohe ayam maupun kohe kelinci teman-teman. Nah, dari jurnal yang aku baca itu kan ternyata posisi pemangkasan daun itu tuh ngaruh gitu ke pertumbuhan tongkol jagung. Jadi gini nih, pas awal munculnya bunga, umur kurang lebih 55 HST gitu, bagusnya kita itu pangkasin 3 helai daun di bawah tongkol dan 3 daun di sekitar tongkol gitu teman-teman. Nah, jadi nantinya kemungkinan besar hasil jagungnya pun bisa besar dibanding nggak dilakukan pemangkasan sama sekali. Ini aku bacanya tuh udah telat teman-teman. Karena sama sekali nggak melakukan pemangkasan. Jagung aku itu walaupun terlihat gemuk-gemuk, tapi pas aku pegang itu ternyata empuk gitu teman-teman. Kayak cuman klobotnya aja gitu yang tebel, tapi giginya atau bijinya itu nggak terlalu banyak gitu. Ya kita lihat aja lah ya besok seperti apa pas panen. Tapi dari jurnal itu aku jadi penasaran, pengen semai jagung lagi nih teman-teman, sampai tongkolnya itu benar-benar terisi penuh dengan biji-biji jagungnya. Nah, ini daun-daun keringnya kayak gini aku taruh di komposter. Jadi aku punya beberapa komposter, yang ini mau aku taruh di komposter di pot ya. Nah, kayak gitu tuh teman-teman cara aku bikin kompos ya. Jadi kalau misalnya aku panen pruningan-pruningan daun atau batang-batang yang udah tua gitu dan banyak, biasanya aku taruh di komposter. Nah, komposter kali ini aku menggunakan pot ukuran 50 cm. Tapi kalau misal aku cuman petik-petik daun yang udah tua dan cuman sedikit-sedikit, biasanya langsung aja aku pendam di planter bag yang masih ditumbuhi tanaman. Asal nggak banyak, insya Allah akarnya itu nggak akan kepanasan gitu teman-teman. Nah teman-teman, biasanya kalau dedaunannya atau bahan-bahan yang akan dijadikan kompos itu udah aku timbun kayak gini, biasanya langsung aku kasih POC teman-teman. Jadi diguyur pakai POC. POC itu gunanya untuk mempercepat proses dekomposisi. Oke, aku mau ambil POC-nya dulu ya.
Nah, ini adalah POC-nya yang aku bikin sendiri. Jadi ini aku kasih tetes tebu ya. Jadi komposisinya adalah sisa-sisa buah-buahan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Ini ada yang merah-merah terapung. Ini adalah biji rambutan dan apa namanya, kulit rambutan. Kemudian di sini juga ada banyak, ada kulit pisang, kemudian ada kulit melon dan lain sebagainya. Aku lupa isinya apa karena ini usianya itu udah 1 bulanan. Nah, ini biasanya aku pakai untuk pupuk ya. Pupuknya perbandingannya 1:10. Cuman biasanya kalau untuk aku guyur ke komposter itu aku campur pakai air biasa, tapi langsung aja aku banjur gitu teman-teman. Yuk teman-teman. Oh ya teman-teman, ini ada daunan lagi yang udah kering. Ini daun gambas. Mau sekalian aja aku ambilin ya, biar sekalian aku pendam di komposter ini. Nah, oke, kita langsung guyur aja. Jadi agak susah teman-teman, jadi aku taruh di sini dulu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini bau POC-nya itu bukan bau yang nggak enak gitu ya teman-teman ya. Ini baunya bau nggak asem kayak tape gitu. Nah, ini langsung kita guyurin aja. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya aku taruh lagi di kolong rak. Oke teman-teman, sebelum pindah tanam kacang panjang, aku putuskan untuk panen dulu nih. Karena aku lihat di ujung kebun itu ada buah tin yang sudah matang dan sempat aku pencet buahnya tuh ternyata udah lembek teman-teman. Nah, ini teman-teman. Itu bahkan udah ada yang busuk kayaknya ya, yang udah nggak layak dimakan gitu. Nah, kayak gitulah teman-teman ya, udah ada yang keriput-keriput kayak gitu, cuman ya nggak apa-apa lah, itu karena kepanasan sih teman-teman ya kayaknya, dan karena memang udah ketuaan juga pastinya ya. Ayo kita panen aja sekarang. Jujur nih teman-teman, ini adalah pohon tin yang pertama kali aku tanam dan aku tuh belum pernah sama sekali nyobain buah tin itu seperti apa. Aku taunya cuman rasanya manis gitu ya, karena banyak teman-teman berkebun yang menanam pohon tin, jadi aku pengen juga punya buahnya biar aku bisa ngerasain gimana sih rasanya buah tin itu gitu. Nah, nih teman-teman, hasilnya udah lembek-lembek kayak gini. Ini udah nggak layak banget untuk dimakan ya teman-teman. Udah seperti ini. Yang lain-lainnya masih bagus, alhamdulillah. Tuh, kayak gini teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Dapat segini. Nah, itu ada yang tahu nggak teman-teman aku lagi ngapain? Itu tuh aku lagi pendam buah tin yang sudah terlalu lembek supaya jadi kompos dan bisa meningkatkan kualitas media tanam ke depannya teman-teman. Nah, itu aku pilihin dan aku pendam ke beberapa planter bag biar adil. Nah, oke teman-teman, sekarang aku mau panen ketiga kalinya.
bunga kol teman-teman. Pokoknya aku nggak bosen panen bunga kol. Jadi ini adalah panenan bunga kol aku yang ketiga. Yang pertama aku panen banyak teman-teman ya. Kemudian yang kedua yang aku upload kemarin itu aku kalau nggak salah panen 4 bunga kol, tapi yang satunya agak ada bercak kuningnya gitu teman-teman ya. Nah kebetulan yang panen kedua itu aku kasihin ke saudara aku. Nah yang panen pertama aku kasihin sebagian, kalau nggak salah aku panennya 6 ya teman-teman. Kemudian yang 4 itu aku kasihin ke temen aku. Jadi aku nggak bosen teman-teman, karena yang aku panen itu nggak aku masak semuanya, sebagian aku bagiin kayak gitu. Nah sekarang ini aku mau panen lagi teman-teman. Ada beberapa yang akan aku panen ya bunga kolnya, ada 1, 2, dan 3. Yuk kita panen sekarang. Nah 2 lagi kita panen yang sana ya. Besar alhamdulillah. Kemudian ini sebenarnya masih kecil, aku bingung mau dipanen sekarang atau enggak nih, atau aku tunggu aja deh ya, nggak akan aku panen sekarang. Kemudian yang ini juga masih kecil. Oke, kayaknya aku panen bunga kolnya 2 aja ini ya teman-teman ya. Ini udah cukup teman-teman. Sekarang aku mau panen apa yang ada ya. Kalau jagung belum saatnya panen karena rambutnya itu belum coklat banget gitu teman-teman, masih kuning menjelang coklat. Nah sekarang aku mau panen, oh itu tuh ada cabai merah ya, cabai sibolga aku sebutnya. Yuk kita ke sana yuk. Nah ini dia cabenya. Jadi ini cabai yang pedes banget itu, aku sebutnya cabai sibolga. Nggak tahu sebenarnya ini cabai apa sih teman-teman. Kalau di pasar kadang ada yang bilang cabai sibolga gitu, jadi aku ikut-ikutan aja. Nah ini teman-teman nih, alhamdulillah besar-besar. Ya ada sih yang kecil, ya wajar lah ya. Nah ini ada beberapa. Ini juga yang kemarin aku petik berbarengan dengan panenan bunga kol aku yang pertama teman-teman. Nah ini, oke sekarang aku mau petik. Oke, nah ini besar banget teman-teman, alhamdulillah ya. Ini yang udah jatuh. Ini aku setelah beberapa tahun ya, kalau nggak salah 3 tahunan, yaitu aku gagal terus tanam cabai. Ya baru kali ini aja aku berhasil tanam cabai lagi. Kebetulan yang berhasil itu ada sekitar 4 pohon teman-teman. Ada yang jenis cabai sibolga kayak gini, ada yang cabai keriting, dan ada yang cabai merah yang panjang yang agak besaran gitu teman-teman. Ini teman-teman, alhamdulillah ya, ada yang besar. Alhamdulillah bisa untuk sambal teman-teman. Nah ini aku sekarang panen cabai keriting yang udah keriput banget teman-teman. Jadi kan di Karawang ini kan panas banget ya teman-teman ya. Jadi cabai itu perasaan 3 hari yang lalu tuh belum sekeriput ini, sekarang tuh udah keriput banget ini teman-teman. Nih.
Keriput banget. Makanya cuma ada segini. Ini teman-teman, walaupun keriput ya tetap masih bisa untuk disambal teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau panen sawi sesin atau sawi bakso teman-teman. Ada di planter bag di tengah sini yang vegetable planter bag ukuran 42 liter. Nah, aku mau panen, ada 2 yang mau aku panen ya. Kemudian nanti ada 1 atau 2 yang aku tanam di rice bed teman-teman. Oke. Nah, ini sawi bakso yang mau aku panen teman-teman. Ini besar alhamdulillah. Mau aku langsung dipanen sebonggolnya aja ya. Ternyata susah. Alhamdulillah. Nah, ini nih teman-teman. Jadi walaupun udah tua, tapi masih banyak juga daun yang masih bisa dimasak. Tuh, ini masih muda-muda loh teman-teman, sampai bawah situ ya. Memang yang paling bawah ini memang mungkin udah tua ya. Nggak apa-apa, nanti akan aku kasih untuk ikan. Nah, sekarang mau aku panen. Ayo kita panen sekarang teman-teman. Wah, ini panjang banget. Oke, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah teman-teman. Iya, aduh masih muda-muda banget ini, enak banget ini kalau di sayur. Masya Allah. Oke, lanjut kita panen-panen markisa teman-teman. Nih, walaupun kecil tapi ini udah matang teman-teman. Ini nanti bakalan aku bikin untuk minuman ya teman-teman ya. Jadi panas-panas gini enak kalau kita bikin minuman yang segar ya, dicampur sama markisa ini sama es. Enak banget pokoknya. Nah, ini ada satu yang lumayan besar. Ini juga udah merah gitu teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang kita pindah tanam yuk. Pindah tanam kacang panjang. Nah, inilah teman-teman bibit kacang panjang aku yang sudah menua teman-teman. Sebetulnya kalau misalnya udah dipindah tanam dari kemarin-kemarin ini mungkin udah meninggi ya teman-teman, dan sudah mengeluarkan bakal bunga kali ya. Soalnya dia itu usianya itu udah 3 mingguan gitu. Nah, ini nih terbukti. Nah, ini kan bakal bunga ya. Nah, tuh, oke, sekarang kita pindah tanam teman-teman. Lagi-lagi nggak kerekam nih teman-teman. Kalau kemarin panen sawi pagoda yang nggak kerekam. Nah, sekarang tuh pindah tanam kacang panjang. Aktivitas utama aku berkebun kali ini yang nggak kerekam. Tahu deh kenapa ini HP-nya ya, atau aku yang salah pencet kali ya.
Nah, jadi ini tuh adalah penampakan kacang panjang aku yang udah dipindah tanam. Aku tanamnya itu di planter bag bekas tanaman bunga kol yang kemarin aku panen, teman-teman. Nah, sebelumnya udah aku tambahin kompos dan kohe, tapi nggak aku jemur dulu ya media tanamnya. Jadi cuma aku tambah aja pupuk di media tanam. Semoga bisa subur dan bisa menghasilkan kacang panjang yang gemoy-gemoy. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, aku lupa kalau aku tuh punya tanaman bayam Brazil. Nah ini bayam Brazilnya ini udah gondrong ya teman-teman. Jadi mau aku petik sekarang, mau aku panen sekarang ya. Nah ini juga recommended untuk teman-teman yang baru menanam gitu ya. Jadi ini tanaman bayam Brazil ini juga tanaman yang gampang juga tumbuhnya, tinggal di stek aja teman-teman. Nah ini seperti ini misalnya, kita potong batangnya, nah kayak gini, kemudian kita tancepin ya, kita tancepin ke tanah. Nah ini dalam waktu 3 harian ini udah nggak layu lagi teman-teman, bisa langsung beradaptasi gitu. Kemudian nanti beberapa hari kemudian langsung mengeluarkan akar. Jadi ini gampang banget tumbuh untuk teman-teman yang baru memulai untuk menanam sayuran. Bayam Brazil ini juga salah satu tanaman yang recommended untuk ditanam ya, karena gampang hidup. Oke. Nah, oh iya teman-teman, ada yang kelupaan nih, aku punya timun. Nah, ini timunnya itu ada 2 tuh, gede-gede ya. Lupa nggak aku panen tadi, nah makanya sekarang mau aku panen ya. Masya Allah. Dia malu-malu gitu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Oke teman-teman, sebelum undur diri aku mau siram-siram tanaman dulu, mumpung ini apa namanya, ya udah panas sih sebetulnya. Maksudnya mumpung ini belum terlalu panas gitu, matahari belum tepat di atas kepala, jadi mau aku siram sekarang teman-teman, kasihan tanamannya takut kering ya. Oke, sekarang aku mau siram-siram dulu. Oke teman-teman, aktivitas berkebun aku kali ini tanggal 15 September 2024 aku sudahi dulu ya teman-teman ya. Pertama tadi aku udah panen teman-teman, dan ini hasilnya. Alhamdulillah ya. Aku panen sawi bakso, kemudian markisa, bayam Brazil, bunga kol, buah tin, dan ada cabai-cabean juga teman-teman, alhamdulillah. Nah kemudian aku udah pindah tanam, kemudian yang terakhir aku tadi siram-siram, alhamdulillah udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku, like, komen, dan subscribe. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Oke teman-teman, videonya aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga hati, jaga pikiran kita dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan cara berkebun. Dadah.